kita ini berteman, ketemu, insya Allah dengan latar belakang yang berbeda-beda tapi satu tujuan. Tapi kalau yang halus-halus, bro, itu lah. Kalau cangkir, jari-jari nggak apa-apa. Tapi kalau setelah 5 tahun ini kalau bisa dilaksanakan program pemberantasan korupsi ini, yakin 10 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik daripada hari ini. Inilah tujuannya kita membuat podcast ini untuk membesarkan para UMKM. Kita promosikan ini salah satu UMKM yang ada di Bali, sehingga semua produk-produk UMKM seluruh Indonesia dapat berkembang. Jadi Pulau Bali ini sebetulnya memberikan lapangan kerja yang cukup baik untuk orang-orang Jawa dan orang-orang sekitar Pulau Bali. Selamat siang. Ya. Kembali lagi bersama Mr. Puisi. Apa kabar, bro? Baik. Jadi hari-hari yang dingin ini kita kedatangan banyak tamu hari ini. Ya, terutama yang dibawa oleh Bro Dedi ini. Siapa namanya? Iya nih, Dede Satria. Dede Satria dong. Satria. Loh, kemarin kok namanya beda ya? Waktu Kemarin baju hitam. Dede Satria ini ya, kelihatannya habis begadang kemarin. Waduh. Kemarin Ada apa itu? Ada apa itu ya? Jangan lanjut. Biasa. Kemudian yang unik ini Dede Satria bukan sebagai artis saja. Dia membawa seorang motivator. Kemudian motivator membawa anggota-anggotanya dari Jawa Timur. Kemudian ada Bro Arif Yudi, seorang anggota HIPMI Jawa Timur yang usahanya kuliner. Didampingi sama Mas Fahmi, kebetulan dia memang ahli furniture. Nah, tentunya UMKM seperti ini kita harus dukung ya. Kita harus dukung. Iya. Gitu. Nah, masih nyambung sama program Pak Prabowo. betul. Nah, ini salah satu ini yang pemenangan Bapak Presiden kita nih. Nah, gitu loh. Prabowois. Ya Prabowois. Prabowois. Jadi kita ngomong di mana-mana selalu Pak Prabowo. Waduh. Selamat, Bos. Selamat. Sampai foto profilnya foto Bapak Ya, Presiden kita. itu luar biasa. Tapi Mas Angga ini cita-citanya sangat luhur. Dia datang ke Bali memberikan semacam seminar sebagai motivasi untuk memberikan motivasi anak-anak SMA di Bali ini. Memberikan motivasi sehingga nantinya jangan menyerah, walaupun nggak sekolah lagi harus menjadi berusaha UMKM, furniture, kosmetik dan lain-lain. Membangun mental karakter. Ini tugasnya beliau nih. Nah, tugas daripada UMKM ini membesarkan UMKM seluruh Indonesia. Nah, kemudian kira-kira perekonomian kita kan, Bro, sebetulnya ditunjuk oleh lebih dari 64 juta UMKM. Ya. Kalau 64 juta UMKM, setiap keluarga itu ada 4 orang, berapa orang? Udah 184 juta. 60 juta kali 4. 6 kali 4, 240 juta. 240 juta. Nah, jadi sebetulnya makin kehidupan banyak. kita ini ditunjang oleh kehidupan usaha UMKM. Nah, makanya kita harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tirulah adik-adik kita ini dari ini, dari Jawa Timur Furniture, dan konon katanya mengembangkan sampai ke Pulau Bali. Mas Fahmi. Tabanan. Dan unik sekali apa? Tahu kan? Itu kan sering ke Fin Club ya? Ya. Nah, furniture semua dari Fahmi ini ternyata. Tepuk tangan. Bung Fahmi, apa aja sih yang dikerjakan di Fin Club itu, furniture ya? Sebenarnya begini, karena memang kita di situ semacam kontrak ya Bapak ya, teman-teman semuanya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita menang tender bahasanya kalau di situ.
ada beberapa termasuk di salah satu bar yang ada di tengah, mungkin teman-teman pernah tahu. Kemudian juga karena kita juga di bidang furniture lebih terfokusnya di interior, seperti itu. Jadi ada beberapa interior yang dari Vince ini. Yang pertama dari hotel, semua dari mulai lemari dan lain sebagainya. Nah itu semua kita yang isi. Oh, hotelnya Vince itu. Ya. Ada berapa unit hotelnya itu di dalam? Kalau tidak salah ada sekitar kurang lebih 110-an. 110 kamar atau villa? 110 kamar. Kamar yang ya. Hotel. Oke. Ya. Itu di dalam kawasan Fin Clubnya itu di dalamnya ya. Oke. Jadi kan memang di sana itu sangat banyak sekali mungkin kalau saya bahasakan wahana hiburan. Wahana hiburan ya. Termasuk ada banyak seperti bowling, terus ada tempat gym juga. Nah, termasuk interior dari tempat bowling juga kita yang mengisi. Jadi ada beberapa memang kalau di daerah outdoor itu mungkin payung yang di tengah berwarna hijau segi 4 itu juga dari hasil salah satu produksi kami. Cuman kan memang seperti apa ya, kita mungkin menyambung hal-hal yang seperti ini karena memang di Bali itu khususnya kalau saya lihat itu sangat banyak sekali seniman. Jadi sangat menarik menurut saya ketika kita membahas suatu hal-hal yang entah tentang UMKM ataupun hal-hal yang lain, mungkin sangat banyak keterkaitannya, termasuk dengan usaha yang dibangun oleh Mas Arief ini. Bangunan-bangunannya juga sangat unik, Bapak. Kalau Bapak mungkin nanti ada waktu bisa bermain ke Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya, Malang ya? Malang ya? Di daerah Malang. Dari Malang itu semuanya bahan dari kayu ya? Dari bambu. Bambu? Loh, Bambu. nah itu sangat menarik sekali. Yang buat siapa Mas bambu itu? Dari keluarga apa dari mana? Kebetulan kalau dari usahanya Mas Arief ini ada Bambu? Ada bambu. Ada kayu? Ada kayu juga sebagian. Cuma Ya. memang mungkin bisa dijelaskan Mas Arief. Coba, Mas Arief, karena gitu. Mas Arief. Sebagai informasi ini Mas Arief, usaha muda dari Jawa Timur, kebetulan produk-produk yang sangat hijau sekarang kan sangat dibutuhkan. Betul. Kemudian sekarang trennya dari bambu. Saya juga pengen mendalami masalah ini karena sekarang ini banyak sekali villa-villa mewah yang ada di Bali menggunakan bambu. Nah terus sudah kemana aja pembangunannya mengenai bambu ini dan bagaimana sistem perawatannya sehingga bambu itu bisa awet? Apa menggunakan chemical atau dengan cara budaya dulu penebangannya harus tertentu dan lain-lain? Kalau Bisa diceritakan nggak? saya kan mulai usaha awal itu kan dari 2016 Itu awal khusus masuk Malang. Malang ya? Kita maksudnya saya tarik ke belakang dulu sebelum saya nanti explore untuk yang kedepannya seperti apa. Jadi 2016 saya baru terjun di Malang. Saya asli Surabaya. 2016 saya baru membuka kafe. Dulu namanya Arena dulu. Sebelum yang sekarang yang bangunan bambu dengan nama Ekologi. Ekologi. Nah, seperti itu. Maksudnya ekologi itu Nama tempat saya tempatnya, di Malang. Nah, itu khusus untuk kafe kan beda. Yang sekarang mengenai bambu, membuat perubahan dari bambu atau apa yang terlihat? Yang ekologi ini sekarang semuanya bangunannya dari bambu. Bambu. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kan awal mula pengen bambu kan memang kita pengen konsepnya itu kan ekologi. Ekologi. Maksudnya kalau tema-tema ekologi kan kita yang berhubungan dengan Alam. alam lah Alam. seperti itu. Jadi Dan bambu yang digunakan perlu di treatment. bambu yang kita gunakan kan pasti ada di treatment dulu. Nah, kalau di Jawa kan namanya pring petung itu kan. Kalau di Bali ting betung. Kalau di situ pring petung. Pring di sini ting. Hampir sama lah. Jawa Bali kan mirip loh ya kan. Betung sama-sama betung yang besar kan. Ya, yang besar gitu. Jadi kalau untuk perawatannya ya mungkin 3 bulan sekali kita semprot pakai bahan bakar lah, solar seperti itu, biarkan nggak rayapnya juga nggak numpuk kan, bisa hilang juga seperti itu. Nah, kebetulan juga kan kalau saya di Malang itu kan dibantu sama kakaknya Fahmi, Pak, untuk manajerialnya di sana. Semakin kita maksudnya dari 1 sekarang sudah 2 outlet itu kan semua termanajemen bagus kan, dimulai dari 2020 kita sampai sekarang seperti itu. Nah, ya alhamdulillah lah kita banyak menarik
mahasiswa untuk kerja dan dapat penghasilan lah di tempat kita. Seperti Oh berarti itu. termasuk pendatang juga ya Mas Alek ini? Saya kira emang asli Malang gitu, asli Surabaya. Surabaya. Sekarang merambah ke Bali. Wah. Istrinya orang Malang. Oh Iya. istrinya orang Malang. Oke, oke. Harusnya nggak bahas istri. Kan ditanya kenapa kok di Malang? Oh, Karena iya. ada. Gampang itu bisa Ayah. diedit. Apa? Tapi ngomong soal itu tadi, Mas Alek kan pernah cerita kalau pernah ketemu sama orang Kadin tuh, ya kan? Itu kira-kira membahas apa? Memang di usia yang mau menginjak mateng ini kan saya harus mempersiapkan, Pak. Langkah saya 5 tahun ke depan seperti apa. Ya. Entah itu nanti berubah atau gimana kan saya belum tahu. Yang jelas kan harus punya pandangan dulu kan dan tujuan. Mungkin tujuan saya nantinya berpolitik, makanya kan saya harus sowan-sowan ke orang-orang yang berpengaruh. Saya cobalah memikirkan ke depan 5 tahun ke depan nanti harus seperti apa. Jadi Kalau ya, berpolitik belajar sama Om Angga ini. makanya kan kita ini berteman, ketemu, insya Allah dengan latar belakang yang berbeda-beda tapi satu tujuan. Tapi kalau yang halus-halus, bro. Gitu loh. Kok yang masalah? Rambutnya pendek atau panjang nih? Biasanya pendek. Kalau halus-halus berarti sihirnya kuat ya. Suhunya. Gitu loh. Saya kembali ke topik tadi ya. Apa berarti memang itu formula untuk rencana beberapa tahun ke depan ya? Berarti berminat sekali untuk masuk ke politik berarti. Mas Alek? Kalau berminat 1 tahun belakangan ini ya, tapi untuk mendalami ya memang harus didalami sudah. Kalau kita sudah terjun kan harus apapun ya kita siapkan. Yang penting terjun harus menang gitu nantinya gitu. Berarti saya dengar-dengar ada beberapa kafe, ada banyak loh Pak Made. Banyak kafe dia. Dia Iya. mau banyak. Atau mau buka cabang di Bali juga. ya? Insya Allah Pak, Ya. semoga ada investornya. Seperti Ya, itu. di Bali gampang kalau di Bali. Siap. Yang penting kita coba dulu makanan enak nggak? Itu nanti Tester dulu aja. Makanan apa? ya, kita banyak Yang paling favorit lah makanan. nasi goreng, itu juga apa terus ya? nasi orak-arik. Nah, orang-orang itu belum ada sih. Ya basicnya sebenarnya telur Pak, cuman kita olah Oh. sendiri. Mie Bangladesh juga ada. Yang telur di orang-orang itu yang Ya. Oh iya, mirip Jawa Tengah ya, mirip ya. Iya benar Pak, seperti itu. Kalau basic kopinya ya basic kopi biasa. Cangkir kopi masih apalah nuansa warung kopi lah zaman Ya. dulu gitu. Yang jadul-jadul itu Ah kan. benar. Gitu. Kalau cangkir jadul-jadul nggak apa-apa. Tapi kalau Itu juga boleh. Tit. Balik lagi dari sini, mentalnya ke sini. suhunya luar Suhunya di sini. suhunya. Gimana itu? Bisa aja. Ya, besok motivasi anak-anak siapa harus yang lurus-lurus kan Oh iya. Ya. Kita ada tempatnya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Nggak masalah kalau Ya. mau. SMA berapa besok? SMA 4 Denpasar. Di pasar. Luar biasa, Mr. Puisi, sorry. Ya, Jadi di sekolah tersebut itu termasuk kategori sekolah yang elit, ya, elit dalam arti skala kualitas pendidikan maupun finansial. ya, Jadi tentunya anak-anaknya juga nanti bakal kritis, ya. bakal ya menarik nanti buat kita untuk diskusi. Harapannya nanti ke depan Mr. Puisi juga berelaborasi dengan kita sehingga Mr. Puisi nanti mengisi tentang bagaimana sih cara berbisnis dengan baik dan benar. Nanti Kalau mengenai pariwisata, ya saya boleh jadi mentor. boleh Ya. Mengenai properti, pariwisata. Tahu dan nanti lain-lain. anak-anak sambil kuliah, sambil berbisnis melalui mentor dari Mr. Puisi kan bisa nanti kita Bisa suatu saat gini, kita kan di sini ada museum. Museum itu mengadakan aktivitas untuk memberikan motivasi pada anak-anak muda pembelajar SMA dan lain-lain di sini gitu. Sekalian membelajar mengenai budaya. Ya kenapa kita kan sekarang banyak yang menjual barang-barang budaya kita sampai ke mancanegara. Nah, tetapi kalau budaya kita kuat, program UMKM untuk menjual barang-barang budaya seperti gini.
sekarang itu tekstil di negeri kita ini mulai ada kebangkrutan, Sritek dan lain-lain banyak di Bandung bangkrut. Malah ada sebuah perusahaan di Jepang 35 tahun pabrik tekstil bangkrut. Itu karena apa? Karena produk-produk dari Cina membanjiri seluruh dunia, termasuk Indonesia, Jepang bangkrut. Tetapi yang tidak bisa dibanjiri adalah produk-produk tekstil yang berbau budaya. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Apa itu? Karena tidak bisa ditiru. Batik. Batik. Misalnya kalau di Bali itu kain songket. Ya. Kemudian semua yang Batik berbau gendong. budaya dari Jawa, dari Bali dan lain-lain itu yang tidak akan bisa dibanjiri oleh budaya luar ya. budaya luar. Untuk itu mari kita kembangkan, mari kita informasikan, kita harus kembangkan kain-kain yang sangat berbudaya Indonesia. Justru kita harus ekspor ke luar negeri. Bisa sekali Menarik. itu Bang. Nah, tentunya kita juga mengimbau pada pemerintah bahwa bea cukai harus tegas. Coba Bro Dedi lihat jalan-jalan di Bali ini, ada pakaian bekas berjuta-juta di pinggir jalan ya kan? Oh, drifting, Ya, drifting. bukan, kalau thrifting bisa di Beda. dalam toko yang bagus, Ya. itu pun harusnya nggak harus masuk ke sini. Iya, Ada di jalanan. Loakan kaki Kalimo, jutaan barang-barang bekas itu dari mana? Iya. Gimana pendapat Bro Dedi ini sebagai seniman perfilman? Gimana? Ya, sebenarnya kalau kayak gitu mah dari Menteri Perdagangan sendiri kan Pak Zulkifli Hasan udah pernah ini ya langsung menciduk ya, dan udah pernah cara menanggulanginya dengan cara dibakar massal gitu ya, dan itu bisa banget itu Pak Made untuk melemahkan budaya-budaya Indonesia. Makanya memang itu harus dicegah sesegera mungkin. Nah, makanya sekarang kan Kementerian Kebudayaan dari Pak Fadlizon sendiri kan udah mencanangkan juga itu budaya Indonesia memang lagi hangat-hangatnya untuk mau dinaikkan lagi. Ya itu. Jadi terutama juga Menteri Keuangan itu harus tegas dengan bea cukai. Bisa. Itu loh. Karena Kemenko sekarang udah sehingga langsung tidak mudah ke masuk ya. presiden, nggak ke menteri-menteri lagi. Ya. Nah itulah, jadi kita harus prihatin juga untuk mencapai pertumbuhan 8% itu. Iya. Kalau industrinya pada mati, kan agak sulit. Ya, tetapi bagus juga sih, ini kan politikus juga nih. Iya. Sekarang kan e-katalog sangat dikembangkan, sudah 95 barang-barang yang dibeli oleh pemerintah Indonesia ini udah masuk e-katalog. Itu kata Pak Luhut. Nah itu kalau itu berjalan dengan baik, 40% daripada anggaran belanja pembelian ini bisa dihilangkan. Nah gimana? Apa ini kan sebagai orang DPR ini, apa pernah nggak dibahas di Jawa Timur ini mengenai hal-hal ini sehingga tidak nanti kayak kasus-kasus selama beli lem jutaan, nah ya jangan sampai begitu. Nggak Ya kan? menggendut lah, nggak dibikin-bikin lah istilahnya. Nah sekarang kalau udah ada e-katalog kan mau beli kertas Transparan. itu harganya dilihat di e-katalog. Kalau lebih mahal dari itu berarti kan tidak boleh. Nah itu kan sangat membantu pemerintah gitu. Jadi gimana? Pernah nggak dibahas mulai dari DPRD kan nggak apa-apa ya. Habis itu DPR, DPD dan lain-lain sama teman-teman, sama pengusaha harus dibahas. Masalah. Ya kan? Apa kira-kira yang udah pernah dibahas? Kalau untuk itu kan tentunya kan ada fraksi ya Pak Made. Jadi kan ada dari pendidikan, dari fraksi Partai Nasdem sendiri pun di Tuban hitungannya baru, artinya belum sampai mengerucut ke komisi. Nah tentunya nanti ke depan terkait komisi apa Harus diusulkan. Nah, itu Pak Made. Kalau tentang e-katalog tentunya kita sepakat lah bahwasanya itu kan tujuan pemerintah untuk memangkas Kebocoran. Nah, Ya. seperti itu. Dan itu memang efisien lah kalau memang sampai terrealisasikan oleh seluruh Pemkab di Indonesia. Ya mudah-mudahan dengan omon-omon hari ini Nah, suasana yang dingin sambil luar biasa.
melirik rintik-rintik hujan yang membaur. Kita harus selalu berbicara happy dan positif. Ntar malam kemana kita nih? Ini tergantung nih, masalah kemana ini? Kalau ntar malam sih kita fokusnya istirahat, Istirahat. jaga kesehatan karena besok paginya kita Memberikan seminar. Ya Pak, kita sama aja Mas, hari-hari Mas istirahat ya gitu-gitu aja. Enggak. Seminar. biar kita konsen. Mungkin lusanya mungkin kita bisa diskusikan bareng. Meja bundar atau meja lonjong boleh ini lah. apa? Jadi Mas Fahmi, nanti kesan-kesannya dengan Pulau Bali gimana? Kemudian Mas Fahmi tahu, Pulau Bali ini penduduknya kan kurang lebih 5 juta ya. Iya. Tetapi sesungguhnya mungkin ada 10-15 juta ada orang di Bali. Kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebagai UMKM, setelah saya teliti di mana-mana di seluruh Bali, itu UMKM-nya hampir 99% dari Jawa dan sekitarnya. Jadi Pulau Bali ini sebetulnya memberikan lapangan kerja yang cukup baik untuk Orang Jawa. orang-orang Jawa dan Iya, orang-orang bisa. sekitar Pulau Bali. Nah, kesannya apa sih sebagai pendatang Pulau Bali yang berusaha di Bali? Kesannya dengan Pulau Bali mana, kerukunan beragama bagaimana, dan lain-lain. Kalau dari saya pribadi sebenarnya eksekusi ya tadi. Iya, iya. Jadi kesan sebenarnya itu sangat terkesan dan sangat baik tentunya, karena dari karena istri saya juga asli Banyuwangi, Iya. yang juga sangat kental sekali budayanya dengan di Bali, Pulau Bali, ya. termasuk pura-pura tertua kan juga ada di Banyuwangi. Iya, betul, ya. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat kerukunan, terus saling menghormati, kenyamanan dan lain sebagainya, itu bisa disimpulkan mungkin Pulau Bali menjadi salah satu tempat ternyaman, entah itu untuk berlibur, entah itu untuk berusaha dan lain sebagainya. Cuman di sini kan mungkin ada hal yang juga lebih menarik. Kita tadi mungkin sudah bahas banyak tentang pelajar, tentang tekstil dan lain sebagainya. Cuman kalau dari Jawa Timur itu mungkin saya ada satu topik yang mungkin perlu kita bahas juga, karena memang di sini kita kaum milenial, Gen Z juga mungkin banyak juga anak-anak muda yang masih sangat minim cita-citanya atau minatnya ke dunia pertanian. Nah, ini. Karena memang Nah, salah satu misi presiden kita di sini kan ada ketahanan pangan yang digadang-gadangkan ke depan. Mungkin banyak anak-anak muda yang masih belum termotivasi. ya. Karena saya melihat rumah Mr. Puisi ini sangat rindang ya, sangat sejuk, Ya. banyak tanaman, banyak pepohonan. Jadi mungkin Ada sawah juga kan? ada sawah juga. Nah, di situ kan mungkin sebenarnya dunia lini pertanian ini sangat berpotensi dan sangat menjanjikan. Tapi karena memang tidak pernah ada suatu hal yang memang memotivasi para pemuda, kebanyakan kan keinginannya menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Padahal di situ banyak pengelolaan pertanian dan lain sebagainya, termasuk hal yang saya lakukan di Jawa Timur di salah satu kota Jember, Ya. yang di situ mungkin dikenal juga dengan kota tembakau. Hmm. Ada tembakau iris, juga ada tembakau cerutu. Nah, di situ kan sebenarnya sangat berpotensi kita sebagai anak-anak muda bangsa untuk mengembangkan dunia pertanian. Pertanian. Kalau boleh sharing kira-kira di Bali ini seperti apa eksekusi mungkin gambaran untuk pertanian. Jadi pertanian di Bali, terutama di daerah Tabanan, itu di Bali yang penghasil beras cukup bagus, hasilnya juga cukup bagus. Tetapi sayang, sekarang kota Tabanan ini diserbu oleh pengusaha-pengusaha karena Tabanan ini kan dekat dengan Tangguh, Tempel. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan. Makanya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus ada pembatasan, tidak mengeluarkan izin-izin di persawahan dan lain-lain, sehingga nanti pertanian kita kan malah hilang. Sedangkan program pemerintah untuk ketahanan pangan. Iya. Nah, saya juga sangat salut dengan Menteri Amran untuk pertanian, Iya. di mana beliau itu sekarang memberantas masalah pupuk-pupuk palsu. Nah, itu udah banyak di penjara. Nah, makanya Impor juga. sekarang memang Pak Prabowo itu sekarang mengenai SDM-nya dulu dibenahi. SDM-nya dibenahi, kemudian kebocoran-kebocoran ditanggulangi,
korupsi diberantas, sehingga setelah 5 tahun ini kalau bisa dilaksanakan program pemberantasan korupsi ini, yakin 10 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik daripada hari ini. Semoga. Gitu bro. Dan menambahi Berarti- itu Berarti tadi tadi petani milenial Mas ya. Iya. Nah, berarti ya. menambah yang tadi juga berarti memang Kementerian Pertanian juga udah memiliki program untuk anak-anak muda itu digaji 10 juta. Nah, itu kan makin ada salah Itu luar satu biasa, Pak. solusi. Dan Apresiasi. sebenarnya itu mekanisasi Iya. sudah diberikan oleh pemerintah, terutama untuk program 1 juta di Papua kalau nggak salah. Iya. Nah itu Oke. gimana yang 10 juta itu kan mungkin sudah mulai diterapkan ya? Ya udah mulai sih, udah mulai di beberapa tempat sih. Iya. Dan saya dengar berarti memang petani cerutu ya. Petani cerutu. Nah, itu cerutunya seperti apa aja sih, Mas? Sebenarnya kalau dari basic kan memang pengelolaan dari penanaman, jadi bukan pengolahan yang sampai dijadikan cerutu, karena itu kan ada perusahaan sendiri yang mengelola terkait tentang itu. Kalau untuk gambaran tentang cerutu itu yang kita tahu sejauh ini mungkin kan tembakau itu kan dijemur, Iya. tapi kalau tembakau cerutu itu tidak, tapi diasapkan di oven namanya. Oh, malah Ya, di oven. di oven ada yang memakai kayu, pakai jerami sampai kering, dan kalau cerutu itu memang 1 daun penuh dilipat. Jadi bukan dirajang. Jadi kan sebenarnya sudah banyak sudah banyak sekali pemuda-pemuda yang enggan ingin bertani dan lain sebagainya. Ya. Mungkin juga termasuk salah satu program pemerintah kemarin ketika ada pemuda ataupun petani milenial yang mempunyai usaha pertanian akan dimodali senilai 10 juta itu tadi. Iya. Wah, saya Itu luar biasa di Jawa Tengah ya? senang banget Untuk ini. Jawa Timur? Untuk di Jawa Timur Ya. sepertinya sudah mulai berjalan. Ini berarti pengusaha sukses semua Ya, ya. mudah-mudahan Amin. mudah-mudahan Pulau Bali ini merupakan pulau yang yang membuka semua Iya. pengusaha untuk ikut bergabung, kemudian memanfaatkan pesatnya pariwisata di Pulau Bali gitu loh. Itu dia. Gitu loh. Devisa negara sendiri pun kan juga dari pariwisata Ya, dari pariwisata. yang besar gede. Berarti nanti aku mau ajukan proposal ke Mr. Puisi Nah, Ya. monggo. ekologi di Bali. Nah, itu itu dia. tapi kita mesti coba dulu. Kita harus Ya kan? tester. Tester Ya, gitu loh. Itu Ekologi. tanggalnya kapan? Mau tahun baruan di Malang silakan, nanti Ya, kita ya, siapkan. Biar nanti semua 3 hari betul makan kopi, makan ekologi semua nanti. Oke, kapan-kapan kita ke Malang ya. Oke, siap. Oke. Berangkat ya. Asik Siap. saya ya. Gas. Itu kira-kira ya saya mohonkan untuk ini para motivator ini sering-sering datang ke Pulau Bali, memotivasi anak-anak SMA. Kemudian jangan hanya di Pulau Bali saja, datang juga di pulau-pulau lain, Iya. sehingga bisa memberikan warna Iya. untuk para milenial ke depan, sehingga semua milenial bisa jadi Bro Fahmi Iya. sama Bro ini Arif. ekologi. Iya. Bro ekologi aja lah. Bro Ya, ekologi. gitu. Sama ya kalau mau jadi artis ikut dia aja. Ya, belajar. Kalau Omon soal apa namanya ekologi. Ini juga dari apa namanya bahan-bahan alami. nah Ini apa nih, Paman? Ini- Mr. ini Puisi. saya mendapatkan sebuah produk UMKM yang ada di Bali. Nah, Ini konon katanya semua Ya. herbalnya itu kebanyakan dari Jawa Tengah ini. oh justru Wah. malah Jawa Tengah ini, bukan dari Bali. Jadi farmnya dari Jawa Tengah. Oh. Dari Bali sedikit karena di Bali itu Luar biasa ini. kebanyakan mereka Iya. menanam padi ya. Mhm. Karena mereka untuknya Jawa Tengah ini 81 herbal. Nah, untuk diketahui ada komposisi 81 herbal. Ini selama ini dapatnya dari Jawa Tengah. Kebetulan Jawa Tengah kan pertaniannya Iya Pak. agak Bermacam. kurang masif lah kan. Inilah tujuannya kita membuat podcast ini untuk membesarkan para UMKM. Oke. Kita promosikan ini salah satu UMKM yang ada di Bali, sehingga semua produk-produk UMKM seluruh Indonesia dapat berkembang dengan baik. Iya. Gitu bro. Iya, jadi kalau memang mau coba nih
brodi-brodi kita dari Jawa Timur kalau di sini tuh komposisinya ada banyak banget. Bisa untuk menghangatkan badan, untuk pijet juga, untuk yang lain juga bisa. Oh, jadi minyak Prabu itu untuk mengangkat badan, kemudian menghilangkan gatal-gatal, Gatal-gatal. perut kembung, Perut Sariawan. kembung, dan sariawan juga katanya. sariawan. Dan Terus, untuk muka juga bisa. Ya karena anti aging dan anti Anti-aging. mikroba. Anti aging dan anti mikroba. Ada zatnya. Berarti di ini situ. bisa hanya dioles saja atau bisa diminum, Pak? Ini sebetulnya tidak direkomendasi untuk diminum, Oh. karena ini obat luar. Ini kan untuk Lebih ke anti aging oles. kulit, dioles. Tapi kalau sariawan ditetes nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Tapi jangan sariawan, sampai sakit gigi, Nah. tetes nggak apa-apa, karena ini tidak mengandung chemical, herbal, gitu loh. Maksudnya nggak sengaja keminum dikit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Bro Deddy udah nyoba, gimana kesana terhadap minyak Prabu ini, gimana? Saya nyobanya ke hal yang lain mas. Oh gitu ya, waduh. Ini Jadi hal yang lain itu bingung nih mau dikomunikasikan di sini gimana. Nggak, kalau saya nyoba kemarin kan habis kena hujan-hujan dikit kan, Ah. agak hangat-hangat, meriang gitu. Hangatkan ya. Iya, aku olesin kan di leher sama dada sama belakang. Bangun-bangun udah, ini beneran nih, relate banget nih, emang bener. Jadi kayak udah agak Segar, enakan, segar. segar. Nggak tahu kalau ini dicoba untuk apa. Kalau saya merekomendasikan kalau pengen nyoba ke hal yang lain itu ya 5 menit sebelum lah. Pemanasan. Siap. Oh, Dari gitu ya. manfaat sini ya. Ya. Wah, itu sebenarnya ada. Ya. Makanya di sini ada tulisan kalau ini harus dicoba dulu. Oh. Kalau belum dicoba nanti nggak akan tahu rasanya. Tagline-nya Tagline-nya. bukti menjadi saksi. Bukti menjadi saksi itu dia. Siap. Ketika sudah dibuktikan nah nanti Dia akan menjadi saksi. Gitu loh. enak. Oke, terima kasih Oke, bro. siap. Iya. Terima kasih Mr. Puisi. Kita kedatangan anak-anak muda yang sangat agresif, Waduh. tetapi sayang. Ntar malam nggak kemana-mana. Gitu Kan loh. baru entar malam, Ntar masih malam. ada besok Masih ada malam. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan sering-sering ke Bali, Siap, siap. sering-sering menginformasikan masalah-masalah UMKM dan lain-lain. Tetapi jangan lupa subscribe, follow dan share Mr. Puisi Live. Tepuk tangan.